Ya, hari ini kita akan belajar satu tema. Nah, selama 1 bulan ke depan ini atau sampai bulan Agustus, saya akan berusaha menjelaskan kitab Wahyu dari sisi yang agak berbeda ya. Jadi dari sisi tematik tentang kitab Wahyu secara khusus. Jadi hari ini kita belajar tentang fungsi daripada pintu. Yesus sendiri mengatakan, "Akulah pintu." Dan kita akan mempelajari pintu dalam kitab Wahyu dan pintu dalam kitab mulai dari kitab Kejadian sampai Maliaki. Nah, Tuhan mengatakan kitab Kejadian bahwa surga sudah ditutup dan dengan pedang tidak boleh ada orang masuk. Dan kemudian kitab Maliaki dikatakan oleh Tuhan berkat sudah ditutup. Jadi bangsa Israel itu sudah tidak mendapatkan berkat lagi. Dan dikatakan waktu Tuhan mengatakan jika kamu membuka hati dan kamu memberikan kembali, Maliaki itu kan, persembahan yang diminta oleh Tuhan, maka tingkap dari langit akan dibuka dan dicurahkan kembali. Nah, saudara, ini kapan terjadi? Yaitu waktu Tuhan Yesus datang. Jadi kunci daripada pintu itu adalah Yesus sendiri. Ya, kita akan pelajari ini. Nah, kita buka dalam Wahyu pasal yang ketiga terlebih dulu ya. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Pertama kali di dalam kitab Wahyu pintu itu dijelaskan. Perhatikan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Jadi ini Tuhan Yesus sendiri yang bicara ya. Yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara, kenapa pintu itu tidak bisa ditutup? Kalau Tuhan buka, tidak ada bisa menutup. Kalau sudah Tuhan tutup, nah ini pada Wahyu pasal 21, pintu untuk keselamatan itu akan ditutup. Ya, jadi pintu penghakiman akan dibuka. Wahyu pasal 38. Pintu terbuka dan tertutup, dan yang bisa membuka dan menutup itu hanya Tuhan. Nah, bagaimana Tuhan akan menyatakan pintu terbuka dan tertutup? Maka Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, termasuk satu kalimat kepada Petrus. Dan dikatakan, kunci kerajaan surga. Engkau akan membuka kunci itu. Yang akan dibuka akan terbuka, yang akan ditutup akan tertutup. Dan kuasa itu apa? Yaitu kuasa memberitakan Injil. Jadi berita Injil inilah kunci penutup dan pembuka. Jadi kalau saya mengatakan pada orang mengabarkan Injil, memberitahu tentang siapakah Kristus, mereka menutup hatinya. Itu artinya apa? Bahwa yang menutup pintu bukan saya, bukan Petrus, bukan Paus yang di Roma itu, tapi adalah Injil. Nah, Injil itu siapa? Yaitu Yesus. Dan Yesus katakan, akulah pintu yang akan membuka dan menutup. Nah, saudara, jadi kita akan melihat ada dua hal yang penting, pintu terbuka dan tertutup. Jadi ada dua fase rencana kekekalan Allah atau dalam kerajaan Allah. Jadi yang pertama kita baca, kita lihat sekarang Wahyu pasal yang ke-21. Ya, ayat 12. Kemudian yang paling bawah ayat yang ke-25. Demikian, dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Jadi ini jelas yang di atas ini kan turunnya. Nah, yang paling bawah itu adalah, dasarnya adalah rasul. Kita diberitahukan di situ ya. Ayat 13, di sebelah timur terdapat pintu gerbang, utara sama, selatan sama, dan kemudian barat juga sama. Ya, dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar dan di atasnya tertulis 12 nama ke-12 rasul anak
domba itu. Jadi dasarnya yang paling bawah itu adalah para rasul. Jadi kenapa kita tidak memakai pengakuan iman suku-suku Israel? Tidak ada. Kenapa kita tidak memakai dasar iman dari suku-suku Israel? Karena mereka tidak mengenal Kristus. Jadi tahu bedanya ya? 12 suku Israel tidak menjadi dasar. Kenapa? Karena tidak bertemu dan tidak melihat kepada Kristus. Jadi yang melihat siapa? 12 rasul. Yang menyaksikan siapa? 12 rasul. Jadi 12 rasul inilah ajarannya yang ketemu secara fisik, secara kemuliaan dan secara lengkap hidupnya Yesus apa. Dan ini menjadi dasar. Jadi bukan suku Israel yang menjadi dasarnya, tetapi 12 rasul anak domba. Jadi kalau ditanya, loh kenapa dasarnya kok bukan 12 suku Israel? Kan yang pertama 12 suku Israel. Bukan, saudara. Karena 12 suku Israel tidak melihat kegenapan hukum Taurat kitab Perjanjian Lama. Tapi Tuhan memilih 12 rasul yang hidup dengan dia dan melihat langsung hidupnya dan menggenapinya. Nah, ini yang menjadi dasarnya. Pengajaran rasuli, pengakuan iman rasuli, bukan pengakuan iman 12 suku Israel. Enggak ada, saudara. Pengakuan iman rasul, bukan nabi, bukan raja, bukan suku bangsa Israel. Pengakuan iman Yusuf, pengakuan iman Benyamin, enggak ada, saudara. Jadi bisa ngerti ini ya. Karena mereka melihat langsung Tuhan Yesus dan langsung Tuhan Yesus mengangkat mereka untuk menceritakan, menuliskan apa yang dia kerjakan, apa yang dia genapi, apa yang dia lakukan semuanya. Dan itu 12 suku bangsa Israel. Nah, melalui 12 suku bangsa Israel inilah surga kemudian memberikan kekuatannya. Dengan apa? Yesus mengutus Roh Kudus untuk membentuk bangsa baru, Israel baru, dan termasuk di dalamnya adalah Yerusalem baru. Nah, konsep inilah yang berbeda dengan konsep bangsa Israel yang kita lihat secara fisik sekarang. Gereja-gereja, hampir sebagian besar gereja menganggap bahwa Israel yang sekarang ini tanpa Kristus itu termasuk di dalam Yerusalem baru. Saudara, itu di Alkitab tidak bisa diterima. Jika mereka menolak Kristus, bangsa Israel menolak Kristus yang sekarang Benyamin, Netanyahu dan semua suku Israel yang ada sekarang, saudara, mereka bukan Israel. Tanpa Kristus tidak ada Israel. Jadi kalau orang mengatakan bahwa oh nanti Yesus bergantung pada Israel, saudara, kebalik. Israel bergantung pada Yesus. Yang mengangkat Israel Tuhan Yesus, yang menghidupkan Israel Tuhan Yesus, menciptakan Israel Tuhan Yesus. Jadi jangan dibalik. Yesus akan datang kalau Israel nanti suku-sukunya akan bergabung, 12 suku itu bergabung. Saudara salah. Kenapa? Karena itu bukan rencana Allah yang seperti yang dikatakan, bahwa rencana Allah sudah genap. Jadi kegenapan rencana Allah bukan nunggu 10 bangsa Israel kemudian datang ke Israel, bergabung dengan suku Yehuda dan Benyamin itu, kemudian mereka berada dalam kerajaan sama. Saudara, itu tidak ada dalam Alkitab yang kita miliki Perjanjian Baru. Seluruh kegenapan sudah dikerjakan Yesus dan tidak ada lagi kegenapan. Termasuk pembangunan bait Allah ketiga, termasuk 10 suku bangsa Israel akan datang. Itu bukan kegenapan. Itu tidak akan menggenapi yang digenapi Tuhan Yesus. Saudara, ini semua kesalahan teologis, kesalahan pikiran, penafsiran yang akhirnya banyak pandangan gereja itu semrawut dan tidak ada juntrungannya. Sehingga karya Yesus itu akhirnya tersingkirkan dan mereka lebih fokus kepada siapa? Kepada penggenapan secara fisik pembangunan ketiga bait Allah. Saudara-saudara sedang menentang Tuhan. Kalau saudara mengatakan bait Allah akan dibangun, Tuhan yang mengatakan robohkan, aku bangun kembali. Sudah dibangun belum? Saya tanya. Bait Allah itu sudah dibangun belum? Sudah kan?
Dengan apa? Dengan kematiannya. Dia robohkan itu dan dia bangun dengan kebangkitannya. Sudah kan? Terus saya tanya, perlu difisikkan enggak? Saudara, kita kembali ke zaman batu lagi. Kembali kepada batu-batu lagi kita bangun. Padahal ini sudah dihancurkan dan dibangun dengan sesuatu yang baru, yang spiritual, yang kokoh, yang kekal. Saudara mau balik lagi yang kontemporer, yang kemudian bisa hancur lagi. Saudara, itu bukan konsep Alkitab. Nah, konsep yang ada dalam kitab Wahyu adalah konsep Bait Allah Yerusalem yang kekal. Dan bukan seperti yang kita pikirkan. Jadi bisa nangkep ini ya. Nah, kita lihat sekarang ya, kita lihat. Selanjutnya. Ya, perhatikan. Ayat yang ke-21. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Apa kesamaan mutiara dan emas? Seluruh batu, emas, mutiara, semua kan batu-batuan. Batu-batu tanda petik permata. Saya tanya, jadi batu, jadi mutiara, butuh berapa hari? 1 jam? 1 hari? 2 hari? 3 hari? 4 hari? 10 hari? 1 minggu? 1 bulan? Belum jadi. 1 tahun? Belum jadi. 10 tahun? Ya mulai kelihatan. Tapi belum jadi apa-apa. 100 tahun? Nah, mulai ngumpul. 1000 tahun? Nah, mulai kecil ada kristalnya. Ribu-ribu tahun dan kemudian puluhan ribu tahun. Dan semakin tua batu itu semakin permata. Dan kenapa seluruh ukuran daripada suku bangsa Israel yang di dada imam besar itu, yang kotak ini, yang ada gitu kan, 12 itu, dan diwakili dengan apa? Dengan batu-batu permata. Artinya apa? Secara lambang Tuhan mendidik, membentuk Israel ribuan tahun. Dan tidak ada bangsa di dunia ini yang dicintai Tuhan, dibentuk oleh Tuhan ribuan tahun. Tidak ada. Jadi bagaimana kotorannya, bagaimana itu yang disebut sebagai batu-batu yang tidak dibutuhkan, batu-batu yang akan dibinasakan seperti itu. Soalnya itu sampai batunya betul-betul menjadi hijau-hijau, merah-merah, kuning-kuning, emas-emas. Dan emas juga 24 karat. Semua itu murni. Jadi kita perhatikan, kenapa sih bangsa sampai nanti akhir zaman kok nggak bertobat? Itu menunjukkan bahwa Allah sedang membentuk hati bangsa Israel yang baru itu begitu serius dengan waktu kesabaran Tuhan, sehingga bangsa ini akhirnya betul-betul menunjukkan kualitas mutiaranya, kualitas permatanya, berlian mutiara. Saudara, pendidikan kita sekarang ini adalah pendidikan yang semakin hari semakin dipercepat, termasuk pendidikan teologi. Orang baru setengah tahun bisa dapat gelar doktor. Belajar setahun dapat gelar master. Sedangkan orang yang punya doktor banyak, kadang-kadang malu punya gelar doktor. Kenapa? Dia tahu dia belum mengerti banyak hal. Tapi di mana-mana, sekarang kita lihat di mana-mana, saudara, hampir semua gereja itu ingin pendetanya itu bergelar doktor semua. Dan ada gereja yang gila doktor. Pendeta harus doktor. Kalau nggak doktor, didoktorkan. Saya kadang-kadang
Padahal mereka tahu teologi yang bagus, teologi reformasi, teologi reform. Mereka tahu semua, tapi mereka lupa diri. Mereka tidak melihat karakter hati orang, tapi mereka memburu karakter akademik orang. Saudara, itu gereja masuk dalam lingkaran kehancuran di dalam kuasa setan. Jika kita katakan pendeta harus doktor nggak boleh jadi pendeta, engkau sedang melawan Tuhan. Kenapa? Tidak ada syaratnya dalam Alkitab. Kamu bikin syarat sendiri. Kamu persis seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Kamu benar-benar celaka. Yesus ditentang oleh siapa? Ditentang oleh ahli Taurat. Kamu tuh siapa? Anak tukang kayu. Ahli teologi aja enggak mau ajari kami. Dan di dalam kitab Yoel dikatakan bahwa nanti di akhir zaman doktor-doktor teologi itu malu semuanya. Kenapa? Tuhan bangkitkan anak-anak muda yang bernubuat dengan karakter yang luar biasa. Tanpa sekolah yang tinggi-tinggi, mereka taat pada firman Tuhan, mereka memberitakan Injil, menggoncangkan dunia, dan kita malu semuanya. Saya tidak pernah tergiur dengan gelar-gelar gereja-gereja yang gila semua itu. Kenapa? Kembali pada firman Tuhan. Tuhan Yesus memilih murid-murid bukan dari sekolah teologi. Dan itu membuat kita sangat tahu apa hati Tuhan sebenarnya. Saudara, karakter itu nggak bisa dibentuk dengan akademis, nggak bisa, saudara. Ada orang tanya pada saya, Pak, ini sudah profesor, udah doktor, kok kalimatnya kayak gini Pak ya? Gimana kalimatnya? Terus saya baca, anjing lu, babi lu. Ini profesor kok kayak gini Pak ya? Berdebat jadi akhirnya caci maki orang. Saudara bayangkan, dunia aja bisa melakukan dan menyatakan, memberikan moral yang terbaik, etika yang terbaik. Kita orang-orang yang di dalam rohani yang tinggi caci maki satu sama lain. Karakter kemuliaan permata itu, saudara, itu tidak bisa dibentuk dengan jalur-jalur organisasi dan akademis. Bagaimana bisa dibentuk? Hanya dengan kamu berhubungan dengan Yesus secara pribadi. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Engkau harus bertemu dengan Tuhan sendiri. Engkau harus berkumpul dengan Tuhan. Engkau harus mengerti Dia, engkau mencintai Dia, dan engkau sangat-sangat betul-betul memiliki Dia. Baru karaktermu seperti permata. Jika karena gelar, karena nggak ada gunanya, percaya saya. Saya nggak pernah bangga dengan gelar saya. Orang cari gelar-gelar, cari apa, silakan. Tapi begitu kamu ketemu Tuhan Yesus, lepasin semua gelarmu. Nggak ada gunanya di hadapan Tuhan. Kamu dapat gelar nanti apa gelarmu? Rendah hati, belas kasihan, itu gelarmu. Bukan doktor, profesor, itu bukan gelar surgawi, nggak ada di surga profesor, nggak ada. Hamba yang setia, nah itu gelar setianya. Ada orang kemarin di Jogja tanya saya, keluarga yang setia, dan saya dari sejak muda itu ada problem, dan kemudian dia menikah dan saya yang berkati, dan sampai hari ini keluarga ini punya ikatan secara nggak langsung, ikatan batin dengan saya gitu kan, karena sudah hampir 20 tahun. Dia tanya saya begini, Pak, kenapa Bapak masih bertahan dalam banyak pelayanan walaupun kesulitannya luar biasa? Saya beritahukan, saya bukan melayani manusia. Saya bukan melayani karena ada uang baru melayani. Bukan. Saya tunduk pada Tuhan. Tuhan mengatakan, kerjakan. Jalankan. Walaupun di depan, terus gimana nih ya? Pikiran kita, terus ini gimana ya? Terus ini ada
ada orangnya enggak. Nanti dananya gimana? Saudara, bagaimana kita bisa tahu kekuatan Tuhan jika mata kita itu dihalangi dengan segala macam kebutuhan, keperluan yang nggak masuk akal itu, dan memang kita nggak bisa apa-apa. Dan akhirnya dia berkata pada satu yang dipastori di gereja, "Pak, doain ya kalau saya dapat kerja, saya komitmen mau kasih tiap bulan untuk pelayanan ini." Saya nggak pernah paksa, nggak pernah ngomong dengan dia. Tapi jika hatinya itu muncul dan mulia, saudara, nggak usah disuruh-suruh, itu dia keluar sendiri. Kenapa? Ya karena kita sudah mengerti apa yang dilakukan. Tapi kalau belum mengerti, ya nggak tahu kita mau kemana, kita nggak tahu. Tapi kalau kita diberitahu dan ada yang beritahu, saudara, itu karakter yang ada dalam diri kita, itu nggak tendeng aling-aling, nggak ada apa-apa. Dia pernah pada suatu hari dalam kesulitan, saya beritahu, ini pastor di gereja kita kena stroke. Pas dia dapat berkat, ya kan, waktu dia kerja di Freeport. Saudara, dia langsung kirim uang. Saya beritahu, kirim uang siapa? Saya tanya dulu ke dia, "Pak, gimana?" Ya dia nggak punya bank, istri nggak punya rekening bank. Terus siapa? Anakmu siapa yang punya? "Oh, hanya anak ini, Pak." Gitu. Tapi anaknya nggak mau. Terus gimana ini? "Oh, anak saya yang satunya." Ya udah, suruh bikin aja. Dan sudah bikin, kirim ke anak itu. Siapa? Ke anaknya. Padahal ini udah kondisi lumpuh, itu nggak bisa. Sekarang dia yang jaga pastori kita dan sudah bisa jalan. Dan kalau kita lihat, ini adalah satu hati yang betul-betul kita tahu bagaimana Tuhan itu berjalan dan keluar, dan bagaimana Tuhan itu akan masuk. Saudara, kita ini sebagai jalur dan arus serta channel Tuhan akan mengalirkan segalanya melalui kita. Jadi perhatikan, Yesus sekarang di surga. Bagaimana Yesus bekerja? Itu hanya melalui gereja, melalui orang percaya. Dan Tuhan Yesus tidak memakai malaikat, tidak memakai hal-hal yang surgawi. Dia memakai gereja. Untuk apa? Membuka pintu-pintu yang tertutup. Saya sedang mempelajari satu tulisan dari beberapa misi, profesor misi, dokter misi juga ya, dan orang-orang misi yang udah lama sekali dan udah pensiun, dan menuliskan beberapa hal. Nah, saudara perhatikan, ini nggak nampak. Waktu Tuhan Yesus turun, ini ada dua kejadian. Yang kejadian kita tahu semua. Ini pernah saya khotbah. Saudara masih ingat kita pelajari teks itu? Makanya kita harus banyak belajar itu apa sih? Saudara, kadang-kadang Tuhan memakai beberapa orang menyingkapkan dan membuka dimensi-dimensi kekuatan rohani yang kita nggak pernah tahu. Tapi karena dia pengalaman dekat dengan Tuhan, dan dia masuk ke desa-desa dan pelosok-pelosok yang betul-betul tidak bisa dikuasai. Nah, baru dia ceritakan, oh ini hubungannya seperti ini. Setelah dia tahu berpuluh-puluh tahun, dia ceritakan itu. Dan waktu saya baca, karena saya juga orang berada dalam misi, benar. Dua kejadian, dan di Alkitab banyak sekali. Tapi ini saya ceritakan. Dibuka dan ditutupnya satu daerah. Nah, perhatikan. Waktu Tuhan Yesus dari pelayanan di Yerusalem itu dan turun dari Yudea itu, dan kemudian dia berjalan dan dia menemukan, dia masuk ke daerah Gerasa. Saudara ingat ya, daerah Gerasa. Dan itu adalah tempat di mana seluruh sistem, perhatikan, seluruh sistem ini dikuasai oleh kegelapan yang luar biasa. Mereka memelihara babi-babi. Orang Israel tidak boleh
makan babi, tidak boleh kesentuh babi. Tapi bangsa ini babi-babi, dan di situ dikatakan pekuburan-pekuburan. Jadi ada belenggu-belenggu kekuatan spiritual yang tidak terlihat, itu mengikat seluruh masyarakat, orang-orang di kota atau desa-desa dan tempat-tempat itu semua, itu diikat semuanya. Dan salah satunya adalah yang akan menyerang Tuhan Yesus. Siapa itu? Orang gila. Apa maksudnya orang gila datang pada Tuhan Yesus? Seperti setan datang memuji Tuhan Yesus dan orang gila datang, sama dia memuji Tuhan Yesus. Dan waktu Tuhan Yesus datang ke tempat yang tidak harusnya dia masuk, karena dia punya misi dari Bapa, itu hanya untuk bangsa Israel. Betul kan? Aku diutus hanya kepada bangsa Israel. Induk ayam kepada anak ayam, gitu kan? Tapi pada hari itu Tuhan Yesus memberikan satu kunci kepada murid-murid yang nantinya akan masuk dari ke daerah Gerasa Samaria, tembus semua. Kenapa tembus? Pintunya sudah didobrak oleh Tuhan. Ketemu perempuan Samaria, didobrak oleh Tuhan. Kampung itu sudah didobrak semuanya. Gerasa didobrak oleh Tuhan. Saudara, ini luar biasa sekali. Saya nggak pernah mikir, tapi profesor teologi ini yang berpuluh-puluh tahun dan beberapa yang sharing itu, waktu saya baca itu, ini luar biasa ini. Jadi waktu Tuhan Yesus datang dan masuk ke daerah kegelapan dan dikuasai setan iblis semua seluruh, bukan hanya orang gila satu ini, saudara, yang kena legion, dan di luar satu orang ini ratusan ribuan orang itu, berapa setan menguasai tempat itu? Kita nggak tahu. Mereka dicengkram dengan luar biasa, termasuk Iran, Hamas, Houthi. Setelah itu yang mengikat adalah kuasa kegelapan. Kita pikir perang-perang itu perang-perang biasa, bukan, sah. Itu perang antara gelap dan terang. Kalau kita tahu dalam rohani, kita tahu itu. Dan Tuhan Yesus waktu datang, dan dia waktu menaklukkan setan-setan itu, dan setan-setan itu memilih kemana dia? Dia memilih bukan ke tempat yang kudus. Datang kemana? Aduh, izinkan saya masuk ke bait suci. Nggak bisa, saudara. Setan tempatnya bukan bait suci. Setan tahu diri. Sedangkan kita yang harusnya bait suci, kita masuk tempatnya babi. Setan-setan 2000 setan itu, satu legion. Tuhan Yesus punya tentara yang bisa diperintah 12 legion. Ya, kita bayangkan ya, tentara-tentara itu cuma satu orang 2000 roh jahat. Kuasanya bagaimana itu? Wah, nggak kebayang. Tapi begitu Yesus datang dan setan itu mau melawan Tuhan Yesus, dan waktu Tuhan Yesus menyatakan siapakah dirinya, langsung nyembah, tunduk langsung. Dan setelah itu apa terjadi? Tuhan Yesus memberikan down payment, memberikan satu patok, seperti dia menyatakan, ini daerahku, aku taklukkan daerah. Hai iblis dan seluruh roh jahat, akan ada waktunya setelah aku mati, daerahmu akan menjadi milikku semua. Nah, itu artinya. Jadi waktu dia patok, saudara, dan waktu dikalahkannya orang gila itu dan diwaraskan orang gila, legion itu, malaikat 2000 roh jahat itu, dan roh jahat itu memilih ke tempat yaitu babi dan mencemplungkan diri ke jurang maut. Saudara, ini bukan hal biasa. Babi, jurang maut, dan itu tempat
yang layak bagi roh jahat. Jadi roh jahat pun tahu di mana tempatnya. Nyemplung dan mati semuanya. Saudara bayangkan waktu kekuatan patung Dagon berada di sebelah tabut perjanjian. Patung itu akan jatuh, duk, gitu kan? Diangkat lagi, angkat lagi. Besoknya jatuh, bukan lagi diangkat nggak bisa. Kepalanya putus dan kakinya putus. Nggak bisa diangkat lagi. Dan apa terjadi setelah itu? Tuhan memberikan borok-borok ke seluruh kota. Asdod, Gad, dan Ekron. 3 kota. Dan ribuan orang mati. 50.000 orang. Jadi kalau kita lihat model yang seperti itu, dan kita lihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus menaklukkan setan-setan dan mewaraskan manusia yang dibelenggu dengan kuasa setan dan dimerdekakan oleh Tuhan. Dan bukan hanya orang itu dimerdekakan, bukan hanya tempat itu akan dimiliki oleh Tuhan, dibebaskan, dan bukan hanya seluruh kota itu akan dibebaskan, tapi seluruh muka bumi menjadi tumpuan tahta Tuhan. Dan itu kalimat Tuhan Yesus yang Dia genapi, yang tertulis dalam kitab Mazmur. Jadi Dia menaklukkan bukan hanya setan-setan itu. Dia bukan hanya memulihkan manusia, tapi Dia menaklukkan seluruh kuasa belenggu yang ada dalam seluruh dunia, masyarakat, dan pikiran, sistem yang ada, kebudayaan. Setelah itu didobrak semuanya. Dan kemudian setan-setan ini masuk dalam penghukuman penantian akhir zaman. Maka orang punya babi ini marah dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Ini tertutup dengan kekudusan, tertutup dengan Injil. Tidak bisa, nggak bisa. Kenapa? Tembus semua. Nah, ini artinya pintu yang dibuka dan pintu yang tertutup. Setelah ini kuasa yang tidak pernah Tuhan berikan kepada siapapun. Malaikat pun tidak diberikan kuasa ini. Dan hanya kepada gereja Tuhan. Bukan gereja dalam arti organisasi, tapi anak-anak Tuhan sebagai tubuh Kristus. Siapa itu? Kita semua, saudara. Saudara tahu saudara punya kemuliaan seperti permata, seperti biji mata Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita tidak menghargai diri kita seperti Tuhan menghargai kita. Kita terlalu minder. Orang jadi terlalu pesimis. Padahal kita ini kemuliaan Tuhan, permata Tuhan. Jadi kalau kita punya anak, jangan terus direndah-rendahkan. Kamu tuh goblok. Bodoh. Gitu kan? L4 lolak-lolok gitu kan? Kayak babi kamu. Saudara, waktu kita ngomong seperti ini, itu ikatan kegelapan ada dalam mulut kita, dalam pikiran kita yang sudah terjadi dalam setiap orang tua kita, nenek kita, engkong kita, kungkung kita, kingkong kita semua. Jadi kalimat-kalimat yang membelenggu daripada seluruh yang merusak sistem manusia itu, saudara, kita akhirnya jatuh di sana lagi. Padahal Tuhan mengatakan engkau biji mataku, engkau mulia bagiku. Kan gitu kan Tuhan ngomong. Saudara, bayangkan di surga nanti cahaya kemuliaan Allah menerangi semua, dan emas murni bercahaya berkilo-kilo, batu permata. Saya tanya, siapa itu? Siapa itu? Kita semua. Engkau akan menyala. Musa menerima tabut perjanjian, masih ingat? Dikasih Musa. Begitu dia terima, tak,
Saudara tahu apa yang terjadi? Mulai dari tangannya, bercahaya dia. Nah itu yang kita miliki nanti seperti itu, jauh lebih hebat dari itu. Saya pikir-pikir kadang-kadang saya lihat film Marvel itu, kalau bener gitu, saudara, kalau masuknya dalam pikiran imajinasi yang bener gitu, saudara, kita lebih dari mereka semua, lebih dari Superman kita, lebih dari Iron Man kita. Kayalan-kayalan manusia tuh yang kepingin ini, saudara, itu sebenarnya kekekalan manusia dalam hati manusia. Para penulis, para ini ya, orang-orang yang imajinator itu, penulis-penulis karya-karya fiktif ilmiah seperti itu, film-film yang hebat itu, saudara, itu sebenarnya adalah kekekalan yang Tuhan berikan dalam pikiran mereka. Cuman mereka mengungkapkannya dengan kelemahan-kelemahan banyak sekali dan tidak ada yang benar. Kenapa? Karena bajingan lebih menang dari aktornya. Kenapa? Karena banyak aktor bajingannya cuma satu, dilawan 30 gitu kan. Jadi sebenarnya pikiran manusia tetap lemah aja. Kenapa? Wah, jadi yang unggul itu sebenarnya yang setannya. Kalau Tuhan Yesus gak ada setan unggul, ketemu tunduk, ketemu tunduk, ketemu tunduk. Nah yang kedua, saudara, saya mau cerita. Nah dengar baik-baik. Ini sisi-sisi yang saudara saya ingin bukakan kita dalam dua fase yang luar biasa ini. Tuhan Yesus waktu berangkat dan naik kapal, betul kan? Saudara jangan pikir kapalnya cuma Tuhan Yesus, dia diikuti kapal-kapal yang lain. Jadi waktu kena badai itu bukan hanya kapal Tuhan Yesus, kapal yang lain juga kena. Kita berpikirnya kapal Tuhan Yesus, gambar-gambar kan cuma satu kapal gitu. Enggak, Alkitab katakan diikuti banyak kapal. Dan waktu bergelora, perhatikan, Tuhan Yesus masuk dan apa yang terjadi dan siapa yang menguasai laut itu? Laut tempat setan, binatang, leviatan, naga, ular ada di sana. Saudara, kita lari ke belakang zaman Yunani, Poseidon, dan itu benar. Bukan benar Poseidonnya bahwa yang menguasai laut, kuburan, jurang-jurang kegelapan, itu adalah roh kegelapan. Tahu tentang riwayat pendaki Rinjani? Baca nggak? Ada setannya ada di sana. Jangankan Rinjani, Nuri masih ada. Pastori kita ada. Atau jangan pastori kita, hatimu masih ada mungkin setannya, kita nggak tahu juga. Iya kan? Nah, saudara, waktu Tuhan Yesus dihantar dan Tuhan Yesus begitu nyenyak, murid-murid ketakutan. Dan apa yang terjadi? Saudara tahu, laut digoncang dengan luar biasa. Siapa yang menggoncang? Kita pikir, oh angin, bukan. Itu kuasa kegelapan yang menggoyangkan, yang menguasai laut. Dan melalui mulut para murid, Yesus dicobai. Bayangkan. Jadi kalau kita selama ini kita pikir yang mencobai Tuhan Yesus yang ketemu mau iblis gitu kan, kita ngomong gitu kan? Bukan. Termasuk keraguan murid-murid semuanya itu semua dipengaruhi dan kemudian mempengaruhi Tuhan Yesus. Dan siapa yang dipakai, yang memakai mereka semua? Roger. Kalau kita mau aktor siapa? Ya iblis. Dibangunkan dia, guru. Apakah Tuhan Yesus ikut? Nah, kan kita gitu kan. Coba kalau kita bangun tidur, kebakaran, gitu kan. Kita kan langsung bingung kan, langsung cari ember, cari air gitu kan. Saya pernah bangunin papa saya, kebakaran, ditendang ya. Kebakaran, duas gitu. Ya karena dia refleks gitu kan, refleks terus
ilmu bela dirinya, kungfunya jalan, tendang saya. Waduh. Tanya, kenapa gitu? Itu kobongan gitu kan, bahasa Jawa gitu. Bapak saya bilang, diam Pak. Jangan teriak-teriak. Terus gimana Pak? Gimana? Tenang aja. Terus itu kalau iya tenang aja. Orang-orang yang lucu saudara, ini aneh itu. Kebakaran kobong gitu. Ibu-ibu bawa ember, gak ada isinya saudara. Lupa ngisi saking ini dibawa, mana airnya? Dia pikir udah ngisi. Wow, 3 ibu-ibu bawa ember, gak ada isinya semua. Kan panik gitu kan? Apa yang Tuhan tahu? Apa yang Tuhan harus lakukan? Dia tahu semua. Siapa menggerakkan laut itu, dia tahu. Dan dia tidak gopoh seperti murid. Guru. Terus gimana? Mana pelampungnya? Terus enggak, sorry. Dia langsung berdiri dan apa yang terjadi? Dia berotoritas dan dia mengatakan, diam. Itu memerintah dunia kegelapan. Dia menutup semua kekuatan yang ada. Ini yang ada, ini penciptamu, ini yang menguasai seluruh jagat, yang menciptakan semuanya. Diam kamu. Seluruh yang gerakkan roh semua itu, diam semua. Nah saudara, saya membayangkan kitab Wahyu itu persis seperti itu. Jadi waktu Tuhan Yesus datang, gelora laut, dan kemudian makhluk-makhluk yang ada, naga dan perempuan pelacur itu dihempaskan oleh Tuhan. Dan di situ Kristus datang. Dan waktu Kristus datang, seluruh makhluk-makhluk jahat, roh jahat, iblis semuanya sudah beres. Siapa yang beresin? Melalui malaikatnya. Bagaimana beresin? Melalui kuasa apa? Berita Injil Kerajaan Allah. Jadi iblis itu ditaklukkan oleh apa? Berita Injil Kerajaan Allah, saudara. Jadi kalau gereja diam nggak memberitakan Injil, diam, ya nggak bisa, saudara. Sampai kapan? Ya sampai kapan? Jadi pintu-pintu akan dibuka oleh Tuhan. Dan waktu Tuhan memerintahkan diam, maka seluruh jalur laut untuk penginjilan, saudara, itu sudah ditaklukkan Tuhan. Jalur dunia roh ditutup oleh Tuhan. Engkau tidak boleh mengganggu, dan kuasa Injil tidak bisa engkau halangi. Laut dihentikan oleh Tuhan, dan kemudian kuasa yang ada di udara pun di stop oleh Tuhan. Saudara, bagi kita, ya kita nggak tahu apa-apa gitu kan. Tapi dari kitab Wahyu ini kita tahu apa arti pintu itu. Jadi bukan hanya pintu, arti pintu ini bukan, saudara. Tapi bagaimana kuasa itu masuk dan tidak ada yang bisa menghalangi. Dan waktu Tuhan tutup pintu di dalam penghakiman, saudara, itu selesai semua. Jadi kalau saya menyimpulkan, di sepanjang sejarah penyelamatan, Allah memberikan kepada kita 2 pintu. Dan itu pintu penutup dan terakhirnya adalah Kristus. Waktu Yesus datang, pintu keselamatan dibuka, dan waktu Yesus datang kedua, pintu tertutup dan pintu penghakiman dibuka. Pintu keselamatan dibuka, pintu penghakiman tutup dulu. Pintu keselamatan ditutup, pintu penghakiman dibuka, dan tutup buka ini otomatis. Begitu tutup, ini buka. Begitu dibuka, ini tutup. Matius 24:14. Sebelum firman Allah, Injil Kerajaan Allah diberitakan, maka tidak akan terjadi penghakiman. Matius 24:14. Nah, saudara, kita akan melihat 2 catatan penting ya untuk yang terakhir. Kita baca Yesaya dan Lukas pasal yang ke 13. Yesaya 45.
Yesaya 45 ayat yang ke-22. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertukuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Artinya menunjukkan dari bangsa-bangsa. Nah, kita lihat Lukas pasal yang ke-13. Ya. Lukas 13, kita lihat ayat yang ke-24. Demikian jawab Yesus pada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, nah perhatikan, jika tuan rumah itu menunjukkan pada Tuhan, yaitu Yesus sendiri, dan dikatakan jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ketok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah bagi kami pintu. Dan ia tidak menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Saudara, kalimat Tuhan Yesus yang terakhir ini aneh. Orang ketuk-ketuk. Kan dia tujuannya mau menuju satu tempat. Tuhan Yesus katakan, enggak, datang dari mana kan? Kamu datang dari mana? Loh, saya tuh mau cari kamu. Bukan, dari mana kamu? Asalmu dari mana? Semua orang akan mencari dalam arti keselamatan dia, tapi kamu itu dari mana kamu tahu datangnya dari mana? Dan Tuhan katakan, dari mana kamu datang? Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Jadi artinya apa? Kamu bukan keluargaku, kamu bukan milikku, kamu orang asing, kamu tidak diterima di sini. Nah, saudara, kita lihat di dalam Matius 25, kita lihat ya, yang terakhir. Matius 25 ayat yang ke-10. Ini tentang perumpamaan gadis-gadis bijaksana dan bodoh. Ayat 10, Matius 12 ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia, masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari ataupun akan saatnya. Kapan akan ditutup kita nggak tahu semua. Kapan akan dibuka penghakiman kita nggak tahu semua. Yang kita tahu apa? Sudah tahu nggak kamu datang dari mana? Sudah menerima nggak kamu jaminan itu? Jadi pintu itu waktu dibuka, saudara, semua orang akan tahu bahwa ini selesai dan tidak ada lagi pengulangan ke belakang dan tidak ada lagi pertobatan. Jadi Tuhan di sini memperingatkan kepada kita di dalam kitab Wahyu bahwa akan ada waktunya akan dibatasi oleh Tuhan, berhentinya seluruh anugerah Tuhan, dan jangan menyia-nyiakan kehidupan yang penuh dengan anugerah ini. Artinya apa? Saudara tidak boleh menutup anugerah Tuhan untuk dirimu sendiri. Kita tidak boleh menikmati anugerah Tuhan bagi diri kita sendiri. Nggak penting yang lain, yang penting aku sudah selamat. Nggak penting keluarga saya yang lain, yang penting kan keluarga saya selamat. Bukan itu. Tuhan katakan pergilah, jadikanlah. Kalau saya mendapatkan berlian,
saya mendapatkan emas. Kalau saya punya anak itu punya anak, punya cucu saya tanya, kalau saya punya emas, punya berlian, saya ingin bagi nggak emas berlian saya? Pasti kita kepingin. Kenapa kepingin? Ya kita pingin anak kita juga bahagia, cucu kita juga bahagia. Saudara, kita ingin membagi. Saudara, kita lupa membagi Injil permata kemuliaan Allah itu kepada anak cucu kita. Dan apa yang mereka minta adalah uang, kedudukan, masa depan, dan itu semua adalah sesuatu yang sebenarnya ujungnya kosong semua. Tanpa kita memberi berlian ini, tanpa kita memberikan mutiara ini, saudara tidak akan bisa mengerti betapa berharganya hidup manusia. Ada satu orang menemukan harta karun, masih ingat? Setelah dia tahu ada harta karun, apa yang dia lakukan? Apapun dia miliki dijual semua untuk apa? Mendapatkan harta karun itu. Nah, itu jiwa kita, saudara. Kalau kita mau ngabarkan Injil, kita mau sungguh-sungguh melayani Tuhan, saudara, semua itu persembahkan untuk Tuhan. Waktu kita, hidup kita semuanya. Dan urusan Tuhan terus hidup saya gimana? Oh, kamu gak tahu di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan bisa menyetop semua, kegelapan semua bisa stop. Kenapa dia tidak bisa membuka semua untuk menyalurkan berkahnya bagi kita? Nggak ada sesuatu yang sulit bagi Tuhan. Tapi karena kita menutup pintu hati kita, sehingga Tuhan tidak bisa mengalirkan semuanya. Bukan karena Tuhan nggak bisa, karena kamu menutup pintu hatimu. Injil itu kamu tutup dan kamu tidak buka seluas-luasnya, ya tidak akan mengalir, saudara. Bangsa yang paling banyak dibenci, paling banyak diserang, paling banyak dihancurkan, bangsa yang paling banyak menolong seluruh daripada orang-orang miskin di dunia ini, pengungsi-pengungsi, siapa dia? Israel. Bangsa yang paling dimusuhi. Coba kalau saudara seperti bangsa Israel, kita dimusuhi orang gitu kan, kita mau berkati dia nggak? Boro-boro berkati, lihat aja muat. Gitu kan. Saudara, saya lagi ngumpulin berita-berita dari mana, Irak, dari Yaman, dari Qatar dan semuanya. Dan bagaimana orang-orang bersaksi dari Syria itu, terus dari Yaman dan semuanya. Dan mereka bersaksi dan mereka menceritakan betapa luar biasanya Israel menolong mereka. Dan di Indonesia nggak ada beritanya, saudara. Nggak ada satu media pun, nggak ada, saudara. Mau RCTI kayak mau Metro, mau apalagi TV One, there's only one gitu kan. Nggak ada, saudara. Semua kebencian pada Israel. Trump barusan ini diundang oleh seluruh persatuan negara Arab, dunia Arab, ada Qatar, Yaman dan semuanya bersatu semua termasuk Mesir. Dan kemudian diundang, Trump diundang, saudara. Untuk apa? Mereka berterima kasih. Karena apa? Karena pusat nuklir Iran dihancurkan Amerika. Kok mereka terima kasih, Pak? Iya, termasuk nyerang mereka juga itu. Tahu nggak? Itu nuklir kalau jadi, itu seluruh semenanjung dikuasai oleh Iran, saudara. Persis seperti zaman Persia. Kejamnya luar biasa. Maka di peringatan waktu itu 40 hari. Dan waktu 40 hari dikasih peringatan 2 minggu. Untuk apa 2 minggu? Saudara, diberi selebaran di seluruh kota-kota, tempat-tempat yang akan dihancurkan itu. Dan tidak semua kota, hanya tempat-tempat militer pertahanan dan nuklir itu diberi. Keluar kamu. Dan 2 juta dalam waktu 2 hari. 2 juta orang keluar dari Teheran. Saudara lihat di YouTube. Sampai malam itu kendaraan terus keluar. Kenapa? Israel sebelum menyerang beritahu orang. Penduduknya kasih tahu, ini yang mau tak bom ya. Ini kamu cepat pergi. Dikasih tahu. Dan bukannya kasih tahu, saudara.
Dan dia sudah sediakan 20.000 truk untuk memberi makan mereka. Nggak ada beritanya di Indonesia. Sekarang sudah lebih 100.000 truk untuk diberikan ke Gaza. Indonesia bantu apa? Yang ngasih siapa? Israel. Dan itu ada di PBB semua. Saudara bayangkan waktu kita tahu bahwa orang-orang yang mengundang Trump itu, dan itu ada Muhammad bin Salman itu, dan ada Raja Qatar, semuanya, semua datang. Dan Trump kemudian maju, mereka berdiri tepuk tangan. Kami bangga menjadi saudara dengan Amerika. Gitu, saudara. Indonesia ada beritanya kan? Nggak ada kan? Nggak ditayangkan sama sekali. Saya kadang-kadang, jadi satu bangsa itu diikat dengan kekuatan untuk apa, saudara? Kebenaran-kebenaran ditutup. Bangsa kita dalam ikatan kuasa kegelapan. Mereka sudah nggak fair lagi, nggak ada kebenaran, nggak ada, saudara. Dan ini pintu kapan akan dibuka? Ada waktunya akan dibuka. Dan siapa yang buka? Kita, saudara. Gereja Tuhan harus berani bersuara. Kebenaran-kebenaran dinyatakan. Saya pernah memberikan satu tayangan di YouTube gitu kan, dan satu uraian singkat tentang kondisi negara. Ada seorang hamba Tuhan dari mana? Pak, Bapak nggak takut ya kalau ngomong seperti itu? Musuhnya Israel banyak loh, Pak. Bapak nanti dimusuhi. Ngapain takut? Saya cuma nyatakan, ini loh beritanya seperti ini yang ada, cuman gitu aja. Oh, ini tulisan saya tentang hati saya seperti ini. Kenapa, Pak? Saya tanya, kenapa, Pak? Itu kan udah banyak yang diintimidasi, ditangkap semua dan lain-lain. Ya, saya beritahu, kalau sudah Tuhan buka pintunya, nggak ada orang bisa tutup. Dan saya percaya gereja Tuhan sudah ada di Indonesia. Cuman masalahnya kita keblinger, kita tertutup semuanya, dan kita lupa diri, dan kita seperti terbius dengan ibadah dan semuanya. Dan tanggung jawab kita tentang kebenaran, tentang Injil, itu kita terdiam semua. Apalagi gereja-gereja yang kong kali dengan pemerintah. Aduh, suaranya mati kenabiannya. Nggak berani ngomong tentang pemerintah sama sekali, nggak berani. Kebenaran-kebenaran, keadilan nggak ada. Malah kita lihat orang-orang yang dari Katolik begitu beraninya, luar biasa. Setelah tahu barusan ini tentang Cidahu, tahu? Tempat retreat dihancurkan. Setelah tahu siapa yang bela? Ini kegelapan. Siapa yang bela? Menteri HAM bela 7 tersangka dijamin oleh Menteri HAM. Ini kegelapan. Udah tahu benar-benar sudah kriminal, menterinya jamin. Dan itulah kondisi kita. Tapi saya percaya Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur hari ini